Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya sebelumnya, setelah saya review kembali videonya ternyata ada beberapa poin penting yang ternyata tadi saya belum jelaskan kepada teman-teman, yakni mengenai apa itu pendefinisian, apa itu ima, apa itu isyarah, dan apa itu iktidho. Dan mungkin kalian masih bingung tentang apa-apa itu karena tadi saya menjelaskannya terlalu cepat. Dan saya akan mengulang kembali hanya pada titik poin yang belum saya terjelaskan tadi, yakni mengenai apa itu ima, isyarah, dan tidaknya. Baik teman-teman, saya akan membuka kembali PPT-nya yang tadi. Oke, saya pakai basic saja agar teman-teman bisa melihat ya dengan jelas tanpa harus terhalang saya. Sebentar sayangku, cintaku padamu, anakku. Oke. Nah, ini. Oke. Kita memulai pada iktidho, teman-teman. Iktidho di sini saya istilahkan sebagai iktidho'un nas hiya dalalatul kalam alal maskut anhu yatawaffaq alaihi sidqul kalam. Nah, jadi yang diartikan di sini iktidho'un nas atau dalalatul iktidho ini adalah suatu penunjukan lafat nas di sini baik Al-Qur'an maupun hadis ya, kepada sesuatu yang tidak disebutkan. Nah, tapi sebenarnya sesuatu ini tergantung pada yang tidak disebutkan tersebut, seperti itu. Oleh karena itu tadi saya sudah jelaskan ya mengenai ada sisipan yang penting pada hadis dari Ibnu Majah ini. An Abidar al-Ghifari qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha sesungguhnya Allah tazawwaja an ummati mengangkat dari umatku al khata kesalahan wa nisyan dan kelupaan wa mastakrahu alaihi dan sesuatu yang terpaksa baginya seperti itu. Rawahu Ibnu Majah. Nah, pengangkatan di sinilah pengangkatan apa? Nah, sebenarnya dia butuh satu kalimat al-ismun yang artinya dosa ya. Jadi tazawwajal ismu. Tetapi pada hadis ini dia tidak disisipkan al-ismun itu. Nah, inilah yang dimaksud dengan dalalatul iqtidho. Sesuatu itu sebenarnya sudah ditunjukkan oleh lafaz tapi butuh sesuatu penyisipan. Tapi tanpa penyisipan itu pun orang sudah tahu apa yang missing atau hilang di situ, orang sudah mengerti seperti itu. Kemudian pada yang kedua, oke, isyarah teman-teman. Oke. Nah, kalau seumpama di isyarah ini sayang. Nah, isyarah ini dalalatul lafdin alal hukmi lam yuqsadu asolata wala taba'an walakinnahu lazimun lil makna alladhi siyaqul kalam lafadatihi seperti itu. Yang mana kalau isyaratul kalam ini dia merupakan penunjukan lafaz atas suatu ketentuan hukum yang mana dia ini tidak disebutkan langsung oleh nas. Sayangku jangan pencet-pencet. Tetapi dia merupakan sebuah kelaziman bagi arti yang diucapkan atau yang diungkapkan untuk itu, seperti itu. Makanya tadi saya kan contohkan pada Al-Baqarah ayat 233 itu ya panjang sekali. Tetapi pada titik poinnya pada kalimat mauludin lahu, seperti itu. Jadi tegasnya isyaratun nas ini adalah dilalah lafaz yang didasarkan atas arti yang tersirat, bukan dasar yang tersurat seperti itu. Seperti contohnya yang saya tuliskan itu ya. Nah, wa ala mauludin lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Mauludin lahu inilah yang diartikan kalau di Al-Qur'an terjemahkan artinya ayah. Sayangku, jangan dipencet-pencet. Oke. Oke, masih jelas ya slide saya? Semoga. Nah itu mauludin lahu, ada dua kata mauludin dan lahunya itu ya. Oke, yang kemudian ketika digabungkan maka diartikan sebagai ayah untuk terjemahan Al-Qur'annya, untuk menggantikan kata al-ab, karena al-ab itu sudah global banget seperti itu. Kalau mauludin ada dua unsur katanya, yaitu anak dan lahunya itu merujuknya kepada ayahnya. Oke, kemudian kita next saja. Oke, karena sudah mulai kepo. Nah, terakhir ini ima, teman-teman. Oke.
Omar, Omar. Oh. Omar. Bentar, nak. Omar. Masih jelas ya, selesai ya. Oke. Jadi kalau sumama ima ini kan dia merupakan dalalatul aqliyah at-tazawimiyah linnas ala an hukmihi al-ma'lul bi'allatin yaduru ma'aha wujudan wa adaman. Ada bersama dia itu ilahnya itu ada ataupun tidak, wujudan wa adaman. Idza wajadat illah wujudul hukm, apabila ada ilat itu maka ada ilat itu masih ingat ya, artinya adalah sebab suatu hukum begitu. Apabila ada ilatnya maka ada wujudul hukum, ada hukumnya. Idza ittafaqal ilah fayatafaqal hukum. Kalau seumpama sebabnya ini sudah muafik, sudah sepakat, maka sepakat pula hukumnya. Pada intinya kalau pada dalalatul ilah ini adalah dia merupakan pengertian yang bukan ditunjukkan langsung oleh suatu lafaz sebenarnya, tetapi dia ini ada pengertian logisnya, dan karena menyebutkan suatu hukum yang langsung, kemudian dia akan menyebutkan suatu sifat dari peristiwa itu gitu. Makanya tadi saya contohkan di situ ada hadis an Jabbari Abdillah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ahyal ardo maitata fahiyalahu. Nah, dari itu kalau sama siapa yang menghidupkan tanah yang mati maka itu miliknya. Kan di situ ada sebabnya. Sebabnya dia menghidupkan tanah mati, maka dia tanah tersebut akan menjadi miliknya. Seperti itu ya. Maka ada ilatnya, ada sebabul hukum, maka ada ittifaqul hukum di situ, ada kesepakatan hukum di situ. Kira-kira kalau seumpama mantuk sesuatu yang jelas dan sifatnya adalah ima seperti itu. Oke, gitu ya teman-teman. Kira-kira 3 poin ini yang tadi saya lihat kurang jelas saya untuk penjelasannya. Apabila ada kesulitan dalam mengerjakan soal, silahkan kalian bisa tanyakan kepada saya seperti biasa di MMP. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop share.